Kahpi adalah sosok pemuda yang dikenal warga sebagai orang yang lemah, penakut, tidak pandai sekolah, apalagi baca tulis, sering dibuli dan selalu melamun ketika duduk sendirian. Akan tetapi, sifat ramahnya membuat dirinya banyak dikenal orang. Suatu hari, muncul suatu keajaiban yang mengubah dirinya menjadi orang yang mempunyai ide-ide cemerlang yang hampir-hampir di luar kemampuan manusia pada umumnya, baik tentang ilmu agama, politik, sosial, dan lain sebagainya. Berikut adalah salah satu kisahnya yang berjudul Kena Kau Kan. Dikisahkan, Ipul yang terkenal pelit bertamu ke rumahnya Kahpi. Kemudian mengungkapkan maksud kedatangannya, bahwasanya ingin meminjam uang sebesar 100.000 rupiah. Kahpi langsung kaget mendengarnya. "Dari mana pula aku punya uang sebanyak itu?" ucap si Kahpi. "Tolonglah Kahpi, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah aku, bulan depan aku ganti," pinta Ipul sambil merengek. Awalnya Kahpi enggan mau ngasih Ipul minjam, tapi karena didesak terus-menerus, akhirnya Kahpi luluh dan tak sanggup menolak. "Tapi janji ya Ipul, bulan depan bayar," ucap Kahpi mewanti-wanti. "Tenanglah Kahpi, aku janji bulan depan aku narik arisan, pastilah akan kukembalikan," kata si Ipul. Singkat cerita, setelah sebulan lamanya, Ipul tak juga datang mengembalikan uang. Padahal saat itu Ipul sudah narik arisan. Wah, sialan si Ipul. Dia tidak menepati janjinya. Batinnya Kahpi berbicara. Karena sangat membutuhkan uang, Kahpi terpaksa mendatangi rumah Ipul untuk menagih hutangnya. "Ipul, mana janjimu? Ini sudah 1 bulan. Waktunya dong kamu membayar hutangmu," kata si Kahpi. "Aduh Kahpi, aku belum bisa membayar hutang karena uangnya dipakai untuk bayar uang sekolah. Jangan khawatir Kahpi, bulan depan akan kubayar," kata si Ipul. Kahpi tentu saja sangat kecewa, pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian, Kahpi mendengar kabar bahwa Ipul sering mengajak kawan-kawannya untuk merayakan sepeda motor baru di rumahnya. Mendengar hal itu, Kahpi menjadi emosi. Kurang ajar benar si Ipul. Katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin perayaan. Gerutu si Kahpi. Untuk menagihnya kembali itu tidak mungkin. Pasti Ipul punya 1.000 alasan. Akhirnya, terbesit di benak Kahpi suatu ide cemerlang untuk mengerjai Ipul. Esok harinya, pergilah Kahpi menemui sahabatnya di kampung seberang. Ia pun mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Kahpi segera mendatangi rumah Ipul. "Kahpi, kenapa kemari sekarang? Aku kan sudah bilang mengembalikan uangnya bulan depan saja," kata si Ipul. "Oh, tenang dulu Ipul. Kamu jangan salah paham dong. Slow. Aku kemari bukan mau nagih, tapi aku ingin mengajakmu menemui orang pintar alias dukun," kata si Kahpi. "Menemui orang pintar? Memangnya untuk apa Kahpi?" kata si Ipul. "Jadi begini Pul, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita menjadi kaya tanpa harus bekerja. Nah, aku ingin mencobanya ke sana," kata si Kahpi. "Ah, yang benar saja Kahpi. Baiklah, aku ikut juga ya. Aku juga pengen kaya," kata si Ipul sambil kegirangan. Singkat cerita, sampailah Kahpi dan Ipul di rumah seorang dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilahkan masuk, dukun tersebut bertanya, "Wahai anakku, ada keperluan apa kalian datang kemari?" kata sang dukun.
Saya ingin menjadi kaya tanpa harus bekerja, ucap si Kahfi. Oh, itu gampang sekali. Tapi ada syaratnya, kata si dukun. Memangnya apa syaratnya tuan? Ucap si Kahfi. Hehehehe, syaratnya harus ada tumbal. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain pun bisa dijadikan tumbal. Tapi ya orang lain tersebut adalah orang ada kaitannya dengan hartamu, kata sang dukun. Maksudnya bagaimana tuan? Aku belum paham, kata si Kahfi bertanya. Ya, misalnya orang yang memiliki hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal meskipun dia bukan anggota keluargamu, balas sang dukun menjelaskan. Tapi kalau orangnya tidak mau dijadikan tumbal, bagaimana tuan? Ucap si Kahfi. Tenang aja, kamu nggak usah khawatir nak. Kamu tidak perlu minta izin orang tersebut. Nanti dia akan menjadi tumbal tanpa ia sadari. Ia akan mati mengenaskan, ucap sang dukun. Oh begitu ya. Baiklah tuan, saya setuju, kata Kahfi sambil melirik arah duduknya Ipul. Ipul yang merasa gelagat dirinya akan dijadikan tumbal, seketika langsung gemetaran. Saat itu juga Kahfi diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual. Saat tengah malam, sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan, Kahfi berkata kepada Ipul, Ipul, utangmu yang 100.000 itu tak usah dikembalikan lagi ya, aku sudah ikhlas. Mendengar itu, Ipul langsung ketakutan. Waduh, jangan gitulah Kahfi. Kukembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah, aku akan langsung bayar, jawab Ipul yang sedang dalam ketakutan. Loh, bukannya kemarin kamu bilang uang sudah habis? Dicandain sama Kahfi. Anu Kahfi, uangnya masih kok. Kemarin itu cuma bohong sama kamu, kata si Ipul. Akhirnya hari itu juga Ipul langsung bayar lunas utang ke Kahfi. Ternyata usut punya usut, dukun yang didatangi Kahfi sama Ipul adalah sahabatnya Kahfi. Kahfi dan sahabatnya sengaja mengatur siasat tersebut supaya Ipul segera melunasi hutangnya. Demikian cerita jenaka ini. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi video berikutnya. Terima kasih.